Sesi berikutnya dengan tema ia yang memulai akan meneruskan karyanya sampai akhir. Kita mengucap syukur karena Romo Dominikus Igusti Bagus Kusumawanta bergabung bersama kita pada malam hari ini. Romo kita yang terkasih ini merupakan moderator BPK PKK Denpasar sekaligus Romo Paroki Gianyar. Mari kita sama-sama mengikuti sesi yang sungguh luar biasa ini. Semoga sesi ini menjadi ruang penyegaran iman bagi kita, di mana kita bisa belajar bagaimana Allah tetap bekerja dalam hidup kita, membentuk, memperbaiki, dan membawa kita menuju kesempurnaan yang hanya akan genap saat Kristus bersama kita. Mari kita buka sesi ini dengan hati yang terbuka, penuh kerendahan hati dan keyakinan, dan penuh sukacita. Dan mari Romo Wondo kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih. Saya akan siapkan dulu materinya. Nah, diberikan kesempatan saya untuk share. Sudah, Romo. Apakah kelihatan? Sudah Sudah, Romo. kelihatan? Sudah, Romo. Oke. Baik, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Panitia Konvenas yang ke-15 2025. Saya diminta oleh Bapak Budi untuk menggantikan seorang Romo yang berhalangan, dan saya mengiyakan di tengah kesibukan saya pada hari Minggu dengan banyak acara di paroki, namun saya berusaha untuk bisa melayani Anda. Dan sekarang saya akan memulai rekoleksi yang diberikan kepada saya dengan tema Dia yang memulai akan meneruskan karyanya sampai akhir. Filipi bab 1 ayat 6. Mari kita mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu supaya kita mendapatkan inspirasi dari tema ini, karena diambil satu ayat di dalam perikop di surat Paulus kepada jemaat di Filipi bab 1 ayat 1 sampai dengan 11, di mana ayat 6 akan membicarakan hal itu. Sabda Tuhan, surat Paulus kepada jemaat di Filipi, ayat 1 sampai dengan 11. Dari Paulus dan Timoteus, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para pengawas jemaat dan diaken. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena peran sertamu dalam pengabaran Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Mengenai hal ini, aku yakin bahwa Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai akhirnya selesai pada hari Kristus Yesus. Memang sudah sepatutnya aku berpikir demikian tentang kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam anugerah yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan Allah oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saya mengajak kita untuk melihat konteksnya.
ayat 1-6 dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi, ini konteksnya adalah ucapan syukur dan doa. Maka kita sebagai panitia dan sebagai orang-orang yang terpilih dan dipilih, ditentukan untuk menyelenggarakan konvenas ini, merupakan bagian penting dari keseluruhan konvenas, termasuk saya, untuk menjadi ucapan syukur karya kita dan ucapan doa kita karena konvenas ke-15 yang diadakan di Yogyakarta yang akan datang. Maka konteks bacaan ini ada beberapa poin penting, ada 3 hal. Konteks dari ayat ini, Allah akan menyelesaikan pekerjaan. Ini yang pertama, ucapan syukur dan doa dari Santo Paulus kepada jemaatnya di Filipi, kepada jemaatnya di konvenas, termasuk terutama panitia ini. Paulus dalam sabda Tuhan menyatakan kepada kita bahwa Allah yang memulai pekerjaan untuk konvensi nasional ini akan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi kalau saya membaca langsung dari pernyataan surat Paulus kepada jemaat di Filipi bab 1 ayat 6 ini bukan pekerjaan kita, bukan pekerjaan manusia, bukan pekerjaan panitia, bukan pekerjaan BPN atau BPK, tapi ini pekerjaan Allah yang diberikan kepada kita untuk bertanggung jawab. Maka harus ada sebuah keyakinan seperti Santo Paulus diberi tugas untuk jemaat di Filipi dan selalu menasihati kepada sahabatnya yang setia Timotius, hamba Kristus Yesus. Dia mengucap syukur karena Allah akan menyelesaikan pekerjaannya di dalam doa. Jadi seluruh panitia konvenas ini, pekerjaan Anda adalah pekerjaan Allah sendiri. Pekerjaan Anda adalah pekerjaan untuk bersyukur. Syukur bahwa saya dipilih oleh Tuhan, ditetapkan menjadi panitia. Diberikan kewenangan untuk mengurus segalanya, untuk karya Tuhan ini. Tapi jangan lupa, Allah bekerja di dalam. Dan Allah mau menggerakkan hati, tangan, pikiran kita untuk menyelesaikan pekerjaan Allah konvenas ke-15 ini. Karena dia yang memberikan, dia yang memulai, dia akan mengakhirinya. Maka konteks dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi ayat 1-6 adalah konteksnya Allah yang bekerja. Allah yang memulai dan akan menyelesaikan pekerjaan ini. Dia sebagai memilih kita sebagai orang-orang yang percaya. Ini konteks daripada bacaan yang dipilih dengan tema Allah akan menyelesaikan pekerjaan pula di dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi bab 1 ayat 6 ini. Maka poin yang pertama, kalau Allah menjadi bagian hidup kita yang merupakan dia yang memulai dan akan menyelesaikan pekerjaan konvenas ini, dan Allah yang mengerjakannya dalam diri kita orang percaya sampai kedatangan Kristus kembali, maka kita harus menyadari apa yang kita lakukan sebagai panitia. Yang pertama, karya ini, pekerjaan tanggung jawab konvenas ini adalah berbicara tentang pengudusan. Pengudusan, saudara-saudara. Anda dipanggil untuk menjadi kudus melalui konvenas ini. Anda dipanggil Tuhan untuk serupa dengan Kristus. Anda menjadi orang-orang yang dipilih, ditentukan untuk diproses di dalam Allah, membentuk kita sebagai orang yang percaya agar semakin serupa dengan Kristus. Teman-teman, sahabat karismatik, panitia konvenas yang ke-15. Benarkah pekerjaan ini jalan pengudusan? Benarkah bahwa jalan ini merupakan bagian dari proses Allah ke dalam diri kita? Pembentukan Allah dalam diri kita untuk semakin percaya, karena kita sudah percaya, semakin serupa dengan Kristus.
melalui pengudusan itu? Ataukah sebaliknya, bukan jalan pengudusan? Kalau bukan jalan pengudusan, maka bagi saya bertobatlah. Ini karya Tuhan, bukan manusia. Ini jalan Tuhan. Tuhan berikan kepada kita. Syukur Anda dipilih. Saya yakin mungkin ada yang terpaksa, mungkin ada yang terbebani, mungkin ada yang merasa cemas. Tapi ini jalan. Syukur pada Allah, saya mengalami kecemasan. Syukur pada Allah, saya dipilih dan dengan berbagai macam kesulitan. Tapi kalau firman Tuhan hari ini adalah karya Allah yang dipercayakan kita. Dan jalan kita untuk pengudusan. Mengapa kita tidak bersyukur? Mengapa kita tidak bersuka cita? Mengapa tidak kita berterima kasih kepada Tuhan seperti Santo Paulus? Bersyukur dan berdoa kepada jemaat di Filipi. Untuk perutusannya kepada jemaat di Filipi. Kita mestinya bersyukur menjadi panitia bagian terpenting untuk konvenasi ini. Karena ini jalan pengudusan. Bagaimana orang mencapai kekudusan? Melalui panitia konvenasi ini. Bapak Suci almarhum Paus Fransiskus pernah mengatakan kepada kita semua bahwa jalan pengudusan itu bukan karya-karya besar menjadi martir gereja. Bukan karya-karya besar melakukan misi ke wilayah-wilayah daerah terpencil dan jauh dari kota. Tapi jalan pengudusan adalah jalan keseharian hidup. Spiritualitas hidup kaum awam itu adalah spiritualitas hidup di dalam tata dunia. Berbeda dengan saya. Kalau mungkin di sini ada Romo, berbeda dengan Romo sebagai panitia. Berbeda dengan saya. Jalan saya tentu adalah jalan yang berbeda dengan kaum awam seperti Anda, mayoritas sebagai orang-orang terpilih untuk panitia konvenas. Anda berada di tata dunia dalam suka dan duka, dalam keprihatinan hidup orang-orang, di dalam kesulitan di dunia sekarang dengan godaan-godaan. Tapi itu dilaksanakan sebagai jalan pengudusan melalui apa? Yang pertama, pengudusan itu melalui berdoa. Tadi dikatakan. Daily prayer. Berdoa setiap hari. Saya yakin panitia konvenas yang ke-15 ini selalu berdoa setiap hari. Kalaupun tidak berdoa, saya ingatkan sekarang. Mulai dari sekarang panitia harus berdoa setiap hari. Berdoa bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk keberhasilan konvenas. Saya yakin sudah ada doa untuk keberhasilan konvenas. Berdoa setiap hari. Mungkin doa kita itu cepat-cepat setiap hari baca. Banyak kali umat itu berdoa seperti maraton dikejar, lari cepat-cepat. Seperti orang-orang yang lomba dan bergegas seperti ketinggalan kereta atau pesawat, berlari. Berdoa yang baik adalah berdoa di dalam keheningan. Di dalam keintiman dengan Tuhan melalui meditasi dan kontemplasi. Berdoa yang baik menyatukan hati dengan Tuhan dan membutuhkan kesadaran yang penuh. Doa itu penting. Doa bukan dibaca. Doa tetapi untuk bisa melaksanakan tugas melalui relasi yang dekat dengan Tuhan. Maka Yesus bersabda, tutuplah pintu. Jangan ada orang yang melihat bahwa kamu sedang berdoa. Satukan, buka hatimu dengan Tuhan yang kau imani di dalam doa. Mari kita anggota panitia konvenas ini
supaya selalu setiap hari berdoa dengan kesadaran yang sungguh, dengan keheningan, dan dengan kesatuan dengan Allah. Karena dengan doa Anda bisa menghadapi suka dan duka dalam hidup ini. Bagaimana susahnya di dunia ini. Bekerja keras untuk cari uang supaya Konvenas berhasil. Bekerja keras untuk cari sponsor supaya berhasil. Berdoa, bekerja keras supaya saya sabar dan tidak melukai teman sebagai satu tim panitia itu sendiri. Berusaha untuk bertanggung jawab untuk tugas ini karena ini panggilan pengudusan. Dan itu perlu berdoa. Kemanusiaan kita sering bertentangan dengan keinginan Allah. Maunya ingin cepat, tidak sabar, ya, saling menyalahkan, membuat keributan, membuat blog, membuat fiksi satu sama lain, tidak kompak, itu kadang-kadang kedagingan kemanusiaan atau keduniawian. Tapi bagaimana jalan pengudusan itu membuat kita menjadi sebuah koinonia persekutuan Allah, orang-orang yang percaya karena dibentuk oleh Allah. Nah, ini perlu doa. Menurut saya segala sesuatu berhasil juga karena doa. Dan dimulai dengan doa. Kalau karya ini adalah karya Allah yang memulai dan akan menyelesaikannya, maka harus dimulai dengan karya Allah, dengan berdoa. Kita manusia, panitia Konvenas, itu bagian yang paling kecil dari seluruh keberhasilan. Yang lainnya itu adalah bagian Allah, ini karya Allah dalam hidup. Bahwa Anda dipanggil untuk menjadi bagian di dalam pengudusan. Melalui tanggung jawab kepanitiaan Konvenas ini. Maka jalan kekudusan dimulailah dengan doa. Bagi saya, jalan pengudusan sebagai panitia Konvenas ini adalah dengan merayakan sakramen. Anda boleh berdoa di rumah, tapi jangan lupa merayakan sakramen. Sakramen apa, Rom? Sakramen tobat, sakramen ekaristi, dan sakramen-sakramen lain yang diberikan oleh gereja. Dan terlebih adalah ekaristi, sumber dan puncak hidup kita orang beriman. Teman-teman panitia Konvenas yang terkasih, apakah Anda rajin merayakan sakramen? Apakah kita sebagai panitia ini Konvenas hanya membutuhkan Tuhan ketika membuka dan menutup dengan ekaristi? Apakah rutin kita berkumpul bersama merayakan ekaristi supaya Konvenas ini berhasil dengan baik? Saya yakin kepanitiaan ini ada imam. Apakah kita mengundang romo imam yang menjadi panitia? Ayo kita berkumpul berhimpun. Karena ini karya Allah. Kita mohon Allah bekerja dengan merayakan ekaristi. Bisa seminggu sekali, bisa 2 minggu sekali, bisa 3 minggu sekali, bisa mungkin sebulan sekali. Tapi kan jangan setahun sekali. Konvenasnya sudah selesai, baru merayakan sakramen. Tidak ada gunanya. Yang Tuhan itu inginkan adalah merayakan ekaristi dengan rutinitas yang menurut Anda baiknya bagaimana. Karena kita terdiri dari orang-orang yang memiliki pekerjaan harian dan berjauhan. Terserah kebijaksanaan Anda atau ketua untuk mencari kesempatan merayakan ekaristi. Dengan jalan itu kita dikuduskan, kita menguduskan juga kepada Allah yang memberikan kewenangan tanggung jawab Konvenas ini. Sekali lagi, apakah kita merayakan perayaan ekaristi untuk wujud Konvenas ini? Bukan hanya sekali, bukan hanya 2 kali, bukan hanya 3 kali, tapi berkali-kali. Teman-teman, sahabat panitia Konvenas yang terkasih, itulah jalan pengudusan yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah membaca firman Tuhan. Membaca sabda Tuhan. Itu jalan pengudusan.
Kita boleh berdoa memuji Allah. Kita boleh berdoa dan merayakan Ekaristi. Tetapi Ekaristi tidak bisa lepas dari membaca firman Tuhan. Kalaupun tidak merayakan sakramen, kita harus setiap hari membaca firman Tuhan. Karena dengan firman Tuhan saya dikuatkan oleh Tuhan. Dan dengan membaca firman Tuhan, saya diteguhkan oleh Tuhan sendiri. Sehingga keyakinan Santo Paulus bahwa ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskan sampai akhir selesai pada hari Kristus Yesus adalah merupakan firman Tuhan yang hidup, bukan hanya dalam kata sebagai kata, tetapi kata yang membawa tindakan yang konkret. Sehingga hidup iman kita itu dihidupi, bukan hanya dibicarakan atau diucapkan, atau hanya dirayakan, tapi dihidup. Yang ketiga, jalan pengudusan. Selain doa harian, sakramen, dan membaca firman. Dan yang keempat, itu adalah bacaan rohani. Saya bersyukur bacaan rohani ataupun rekoleksi ini mengantar kita semua. Tapi bacaan rohani yang dimaksud sebagai jalan pengudusan adalah bacaan-bacaan yang menyiapkan untuk konfenasi. Apa bacaan yang tepat untuk supaya menyiapkan diri kita sehingga konfenasi dapat berhasil dengan baik? Bacaan rohani, jujur kadang-kadang umat kurang memperhatikan. Mungkin hidup kita itu uang habis untuk hal yang lain, tapi belum tentu membelikan buku sebagai bacaan rohani ataupun langganan rohani yang membawa kita untuk mengenal Kristus dan ajarannya. Karena bacaan ini penting sehingga pengetahuan akal budi kita bertumbuh berkembang untuk memahami tentang ajaran Kristus itu sendiri. Teman-teman, sahabat panitia konfenas yang terkasih, saya yakin Anda mampu untuk membaca bacaan rohani dan membeli buku yang bermanfaat untuk konfenas ini dapat berhasil dengan baik. Dan yang terakhir, konfenas ini harus membawa Anda semua untuk berbagi kasih, perbuatan amal kasih. Yang penting jalan-jalan kehidupan kita. Perbuatan amal kasih ini menggerakkan orang. Ayo, ini karya Tuhan. Mari kita saling berbagi. Berbagi rezeki yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk mendukung supaya konfenas ini berhasil. Rezeki itu bagaikan harta yang dititipkan kepada kita untuk berbagi. Semakin saya berbagi, semakin saya menerima rahmat-rahmat Tuhan yang diberikan kepada kita. Membuka diri untuk tidak egois, membuka diri untuk tidak individualis, tetapi saya bersinergi, saya bersolidar terhadap orang-orang lain dalam perbuatan kasih. Apakah panitia konfenas melakukan perbuatan-perbuatan kasih untuk menjadi pendukung sebagai jalan pengudusan di dalam kepanitiaan ini? Berbagi kasih sederhana. Kalau saya anggota panitia, saya meluangkan waktu hadir. Kalau saya sebagai anggota panitia, saya meluangkan waktu rezeki Tuhan untuk mencari dan berbagi apa yang bisa saya lakukan supaya konfenas ini berhasil dengan baik. Perbuatan kasih tidak hanya materi, tetapi pikiran, kehadiran, tenaga, dan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Itulah jalan pengudusan di dalam kehidupan kita. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 1 ayat 6, berbicara tentang Allah tidak meninggalkan karya-karyanya selain jalan pengudusan. Allah tidak meninggalkan karya-karyanya. Dan Paulus menyatakan keyakinan yang kuat bahwa Allah tidak akan meninggalkan karya-karya dalam hidup jemaat di Filipi. Dan Allah pula tidak akan meninggalkan karya-karyanya dalam konfenas ke-15 ini melalui kerja keras daripada panitia. Konfenas ini tidak akan berjalan dengan baik
tanpa Allah yang melakukan karya-karyanya bersama panitia. Bersama panitia. Dan Allah tidak akan meninggalkan. Tetapi saya ingin juga supaya panitia tidak meninggalkan Allah. Tidak meninggalkan tanggung jawab. Supaya konvenas ini dapat berjalan dengan baik. Karena Allah, kasih-Mu akan meningkat, melimpah dalam pengetahuan yang benar dalam segala pengertian. Dan kasih Allah itu nyata. Karena Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita bersama Allah, persoalannya, teman-teman sahabat panitia konvenas, kadang kita itu kesibukan dunia ini menyebabkan juga kita meninggalkan karya Allah sendiri. Kita selalu tergoda oleh dunia untuk mementingkan karya pribadi daripada karya Allah sendiri. Kita selalu tergoda untuk mencari kesenangan diri dan Allah kita tinggalkan. Mari kita bertobat. Mari kita berusaha untuk meyakinkan diri kita. Untuk selalu percaya kepada Allah. Bahwa Allah tidak akan meninggalkan karyanya. Bahwa Allah tidak akan meninggalkan juga panitia ini. Kita orang yang percaya bahwa keyakinan Allah tidak akan meninggalkan karya ini. Karena dia menyertai bersama kita semua. Bisa dibuktikan. Bagaimana antusiasme orang untuk ikut konvenas. Termasuk saya. Bagaimana orang yang ingin datang untuk mengikuti konvenas. Termasuk saya. Bagaimana orang ingin memberikan seluruh kontribusi, dana maupun berkat-berkatnya. Ataupun fasilitas. Supaya ini konvenas dapat berjalan dengan baik. Dan Allah pasti akan mengganjari orang-orang. Karena Allah itu menyertai kita. Tidak akan meninggalkan karya-karyanya. Saudara-saudari, sahabat, teman panitia konvenas ke-15 yang terkasih. Karena itu, percayalah. Percayalah akan firman Tuhan yang hari ini menjadi inspirasi bagi kita. Dan bagian yang ketiga yang penting juga adalah berbicara kedatangan Kristus atau parousia. Memang kelihatannya Santo Paulus ini mengajak kita untuk melihat kedatangan Tuhan. Karena karya Allah yang dimulai itu akan berakhir pada kedatangan Kristus. Bukan berarti bahwa panitia mengantar orang yang nantinya sampai pada kedatangan Kristus menjadi panitia terus. Bukan. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah melalui Putra Yesus Kristus akan melaksanakan janji dan digenapi pada hari Kristus Yesus. Artinya, karya kita sebagai panitia konvenas itu adalah karya Tuhan Allah sampai kesempurnaan, yaitu kedatangan Kristus. Meskipun konvenas berhasil, tapi karya Anda merupakan karya partisipasi eskatologis, partisipasi parousia kedatangan Kristus. Karena saya menjadi bagian untuk berhasilnya konvenas ini. Betapa menyenangkan. Betapa kita harus bersuka cita. Kalau kita diberikan kepercayaan bahwa karya ini adalah partisipasi eskatologis, partisipasi kedatangan Kristus parousia yang kedua kalinya. Partisipasi akan kehidupan karena saya melaksanakan tugas tanggung jawab konvenas ini sebagai panitia. Yang sekarang dimulai dan akan disempurnakan oleh Allah sendiri. Teman-teman sahabat panitia konvenas yang terkasih. Tadi saya misa untuk 3 hari umat kami yang meninggal. Dia adalah tokoh sekaligus misi yang pertama datang ke Gianyar yang memulai gereja ini sekitar tahun 78.
sehingga sekarang menjadi besar. Dulu hanya 7 kakak, sekarang sudah 1.500 bahkan 2.000 kalau perayaan besar. Semakin banyak orang datang. Tadi saya bertemu orang Hindu yang pacarnya orang Katolik. Justru dia mengingatkan, Romo, saya mengingatkan pacar saya untuk ke gereja. Dan saya sering ke gereja di sini. Puji Tuhan dia mengenal. Itu orang Hindu. Ada juga yang Muslim. Ada yang Protestan. Semua keluarganya datang ke sini untuk belajar menjadi orang Katolik. Lalu saya mengerti dan memahami. Ketika ada orang meninggal, hidup kita itu bukan berhenti atau transit, tetapi beralih terus dari dunia rahim, dunia nyata, dunia kehidupan kekal. Kematian adalah pintu untuk masuk kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Maka seluruh karya hidup kita di dunia ini, seluruh bakti kita kepada Tuhan melalui karya-karya termasuk kepanitiaan konvenas ini, yang kalau sudah selesai akan berakhir. Tapi memiliki pijakan-pijakan untuk yang akan datang. Tapi memiliki makna untuk yang akan datang. Sehingga manusia itu akan memiliki jejak-jejak Allah yang berkarya dalam diri kita sebagai panitia. Allah bekerja dalam diri Anda melalui kepanitiaan. Maka hendaknya Anda bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Ini saatnya Anda berbakti kepada Allah. Maka saatnya Anda sebagai panitia konvenas. Ini bukan pekerjaan manusia. Karena hal ini pekerjaan yang nantinya memiliki makna untuk kedatangan Kristus. Mungkin di antara kita merasa bisa jadi saya tidak tahu selama ini bagaimana. Ada yang terluka, mungkin ada yang kecewa, ada yang menyalahkan atau tidak didukung. Saatnya kita bertobat. Tidak ada gunanya. Karena semua ini tujuan akhirnya adalah Kristus yang akan datang. Di mana akan digenapi pekerjaan Allah ini. Maka inilah pekerjaan bukan manusia. Menurut surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Yang mengatakan bahwa hal ini aku yakin bahwa ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai akhirnya selesai pada Kristus, kedatangan Kristus Yesus. Jadi ini pekerjaan baik. Maka buatlah yang baik. Buatlah yang terbaik untuk Tuhan. Anggap ini adalah pekerjaan di mana Tuhan menginginkan. Ketika kita harus menghadap kepadanya. Kedatangan Kristus. Maka buatlah yang terbaik. Bukan hanya sekedar baik. Bukan hanya minimalis asal jalan. Bukan. Asal dilaksanakan. Bukan. Buatlah yang terbaik. Yang paling baik. Sesuai dengan kemampuan Anda sebagai panitia. Maka buatlah panitia konvenas supaya konvenas ini berhasil yang terbaik. Bukan hanya sekedar baik. Atau sekedar dilaksanakan. Karena apa? Karena janji Allah akan digenapi. Karyamu, pekerjaanmu, baktimu, amal kasihmu, doamu, pelayananmu memiliki makna kedatangan Kristus. Yang kedua kali, parusia. Saudara-saudari yang terkasih, apa maknanya dari ketiga poin tadi? Apa kesimpulannya untuk kita semua? Ayat ini selain memberikan poin-poin yang saya sampaikan berdasarkan konteks surat Paulus kepada jemaat di Filipi dalam salam dan ucapan syukur dan doa, memberikan dorongan bagi kita panitia konvenas untuk semakin percaya, semakin beriman. Jalan ini jalan untuk kita semakin percaya. Karena karya Allah, bukan karya manusia. Untuk semakin saya tetap setia kepada iman saya. Saya tidak menginginkan
kepanitiaan selesai ini, iman saya semakin menurun. Kan saya tadi bilang, ini jalan pengudusan. Ada 5 tahapan yang saya sampaikan. Dan itu kalau dijalankan, maka akan menjadi jalan pengudusan. Saya semakin percaya akan karya Allah dalam hidup ini. Yang dia yang mulai, dia akan juga menyelesaikannya. Ini, teman-teman sahabat panitia konferensi. Maka tetap setialah. Jangan mundur. Jangan mundur. Jangan karena sesuatu lalu malas atau tidak semangat. Salah. Anda harus tetap setia. Anda harus punya pengharapan yang dalam hidup ini tidak pernah mengecewakan. Spes non konflik. Harus percaya itu. Harus tetap gigih. Harus tetap maju. Harus tetap percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan Anda. Dan itu dengan kesetiaan. Melaksanakan tanggung jawab. Sama kekompakan, kesetiaan kepada kepanitiaan supaya konferensi berhasil dengan baik. Ini sangat penting karena Anda menjadi jantungnya. Kalau jantungnya berhenti, berhenti semua. Maka jantung ini harus hidup. Jantung ini harus diberikan darah yang mengalir terus membuat konferensi berhasil dengan sukses untuk kemuliaan Allah. Maka kita diajar melalui amanat untuk semakin yakin dan percaya kepada apa yang saya sampaikan ini. Bahwa ini pekerjaan Allah, maka Anda harus memulai dengan Allah itu sendiri tadi. Berdoa, merayakan sakramen, membaca firman, membaca kitab suci, firman Tuhan, bacaan rohani, dan perbuatan Allah. Lalu tetap setia melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan seksi-seksi atau komisi-komisi atau divisi ke dalam panitia yang besar. Dan kembali konteksnya, memiliki pengharapan. Sebagai jalan pengudusan, pengharapan. Saya ditempa oleh pekerjaan. Saya dibentuk oleh Allah melalui kepanitiaan. Karena Allah akan menyelesaikan apa yang telah ia mulai ketika dibentuk sampai konferensi selesai. Dengan kata lain, saudara-saudari panitia konferensi, surat Paulus kepada jemaat di Filipi ayat 1-6 adalah merupakan janji Allah. Janji Allah yang akan terus bekerja. Kalau Allah saja berjanji terus bekerja, kita manusia malu kalau tidak berjanji pada diri sendiri, pada panitia, pada konvenas, kepada BPN, kepada kami, saya juga yang menjadi bagian dari Anda untuk terus bekerja. Allah tidak berhenti bekerja setiap saat, setiap hari. Maka Anda harus terus bekerja. Bekerja itu bukan hanya dengan tangan, dengan kaki, tapi dengan pikiran, dengan talenta, dengan usaha. Bekerja juga dengan doa. Karena kita orang percaya. Dan ini penting. Ternyata dari tema kita, Paulus kepada jemaat di Filipi, kepanitiaan yang terus bekerja, terus tetap percaya dan setia berpengharapan. Ini menjadi formasio untuk kita serupa dengan Kristus. Maka itulah jalan pengudusan serupa dengan Kristus. Ini menurut saya jalan yang paling mulia dalam kehidupan ini. Dan penyelesaian pekerjaan itu akan terjadi nanti, tadi katakan, partisipasi eskatologis, partisipasi kedatangan Kristus. Yang kedua, yaitu pada akhir kehidupan, pada akhir kedatangan Kristus, pada pengadilan umum. Karena apa yang Anda lakukan memiliki makna untuk yang akan datang. Maka jangan sia-sia. Saya katakan, buatlah yang terbaik untuk orang lain, untuk konvenasi. Teman-teman sahabat panitia konvenasi yang terkasih. Saya
tadi sebelum memulai ini, saya menyampaikan waktu homili juga, karena ibu yang meninggal ini orang yang betul-betul memiliki hospitality, keramah tamahan yang luar biasa. Saya tadi memanggil security saya, Pak, kalau jadi security itu harus ramah, harus ada hospitality yang tinggi, menerima siapapun yang mau ke gereja. Jangan berlagak seperti orang yang mau perang. Jangan berlagak seperti orang yang sedang menghadapi musuh. Ini orang tamu Allah yang mau ke gereja. Harus apa? Senyum menyapa dengan sopan. Dengan hospitality yang tinggi. Mengarahkan orang. Kalau Anda jadi panitia konvenas, Anda harus juga ramah. Anda harus memiliki hospitality yang tinggi. Harus mengajak orang untuk menunjukkan jalan. Jalan inilah juga jalan pengudusan Anda kalau Anda menjadi orang yang penuh kasih, penuh keramahan. Meskipun capek, meskipun badan ini lelah, karena kesana, kesini, kesana, kesini, kesana, kesini, ditelepon sana, sini, kurang apa, sana, sini. Tapi bagaimana di dalam hiruk pikuk dan kelelahan Anda tetap membawa keramatan yang membawa kasih kepada orang yang datang mengikuti konvenasi yang ke-15. Kalau Anda sudah lihat wajah saya, kalau nanti bertemu saya di sana, halo Romo, sudah kita kenal dalam keramatan. Jangan sampai saya juga dilupakan, tapi saya juga mengingat Anda. Halo, apa kabar? Tuhan memberkatimu, Tuhan menyertaimu. Ini penting di dalam kehidupan. Maka semangat hospitality, semangat keramah tamahan harus ada dalam diri kita sebagai panitia konvensi nasional yang ke-15. Dengan jalan itu kita menerima tamu Allah yang datang mengikuti konvenas ke-15 ini dengan penuh sukacita. Karena dengan demikian kita menjadi orang-orang yang dipenuhi dengan iman dan kepercayaan. Karena Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah yang mulai, Dia bekerja dan akan menyelesaikan sampai akhir kedatangan Tuhan. Amin. Semoga rahmat Tuhan menyertai Anda semua dan semoga konvenas dapat berjalan dengan baik. Dan saya berdoa untuk Anda supaya Anda sehat. Supaya Anda tetap penuh semangat. Supaya Anda penuh iman dan percaya bahwa Tuhan menyertai Anda dengan berkat-berkat-Nya. Inilah jalan yang Tuhan inginkan. Supaya Dia dimuliakan. Supaya semua orang yang datang memperoleh kepenuhan janji Allah. Dan selamat bekerja. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Romo. Amin. Terima kasih Romo Terima kasih. Wanta. Terima kasih Romo, Terima luar kasih. biasa, keren, Terima kasih. terharu. Speechless. Oke, Romo dan Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah mendengarkan materi dari Romo Wanta yang semakin meneguhkan kita. Sepertinya Bu Keket sudah siap dengan pertanyaannya. Monggo Bu Keket. Malam Romo, malam Bapak Ibu. Nah, Saya nggak bertanya sih, saya cuma bersyukur banget mendengar firman Romo malam hari ini yang sangat meneguhkan, menghibur, menyemangati. Saya sampai terharu gitu loh, maksudnya seakan-akan Tuhan itu berbicara banget lewat Romo Wanta apa yang kita rasakan, kegalauan, kekhawatiran, tapi semua dijawab kalau ya ini tuh memang ini karya Tuhan dan satu-satunya jalan ya kita tetap harus berdoa gitu. Tadi Romo bilang semua panitia harus berdoa.
Dan saya merasa ya mungkin itu kekurangan saya juga, kekurangan teman-teman. Yuk makanya teman-teman semua ketika kita doa syafaat bersama, sempatkan hadir. Cuman sampai Oktober ini setiap hari Kamis bareng kita harus doa. Kalau nggak doa kita nggak ada kekuatan. Jadi makasih banget Romo udah mengingatkan Sama-sama. lagi dan Terima menghibur kasih. banget deh buat kita tuh peneguhan banget. Makasih ya Romo. Terima kasih. Terima kasih Bu Keket. Ada lagi mungkin Bapak Ibu dan teman-teman yang ingin mengungkapkan rasa syukurnya atas firman yang telah disampaikan oleh Romo Wanta pada malam hari ini. Mas Ferry sepertinya sudah siap dengan sharingnya. Monggo, Bro Ferry. Nah, terima kasih Romo atas Terima kasih. materi dan sharingnya. Memberkati untuk saya juga. Dari pelatihan ini saya juga semakin mantap untuk di kepanitiaan konferensi besok Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih. Terima kasih Bro Ferry. Selanjutnya tadi Ibu Sisil, silahkan memberikan tanggapannya. Selamat malam Romo, Malam, teman-teman. Terima Sisil. kasih sharing dari Romo Wanta tuh sangat menguatkan ya. Karena beberapa peserta yang masuk, apalagi pertanyaannya tuh banyak, tapi kok yang nggak daftar-daftar, itu bikin makin capek yang jawab gitu ya. Kadang malah curhat. Tapi ikut rekoleksi panitia konvenas ini semakin meneguhkan bahwa memang kita semua saat ini sedang dipersiapkan, diproses, dan semakin menguatkan lagi. Tadi Romo juga berpesan jangan lupa berdoa, jangan lupa semuanya itu bawa dalam Ekaristi. Sekali lagi terima kasih ya Romo dan Terima teman-teman. kasih. Kita semangat lagi buat kepanitiaan konvenas. Matur nuwun. Nah, terima kasih Ibu Sisil. Mungkin selanjutnya Bapak Ferry. Silakan Pak Ferry untuk menyampaikan tanggapannya. Oh, halo Romo Wante. Selamat Ya, malam. ya saya sejak gereja baru jadi belum sempat ke sana Romo. Pengen Iya, sekali. silakan nih. Ya Romo, ya salam sehat selalu ya Romo ya. Terima kasih, Ya, Ferry. ya. Ya, terima kasih. Apakah teman-teman masih ada yang ingin memberikan tanggapan? Jika tidak ada, memang waktu malam ini mungkin lebih cepat dari yang dijadwalkan. Dan sekali lagi, kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih. Terima Matur kasih. Suksma buat Romo Wanta yang sudah luar biasa memberikan firman yang semakin meneguhkan kami. Tuhan yang punya pekerjaan ini, Dia pula yang akan menyelesaikannya. Tugas kami sebagai panitia adalah, seperti yang Romo sampaikan tadi, memberikan yang terbaik, kemudian terus menjaga kekudusan hidup kami dengan terus berdoa, merayakan sakramen-sakramen khususnya Taubat dan Ekaristi, membaca kitab suci, membaca bacaan rohani, dan terus berbagi kasih di antara kami. Dengan satu janji dan harapan bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan setiap karyanya, bahwa Dia akan terus bekerja, menyempurnakan segalanya lewat panitia ini yang pasti Tuhan akan perlengkapi ketika Tuhan sudah mengutus kami semua. Sekali lagi, matur suksma Romo, Terima kasih. sungguh luar biasa, dan kita akan menutup sesi ini dengan ucapan syukur yang berlimpah, dengan doa penutup yang akan dibawakan oleh yang terkasih Ibu Maria Herjani, dan kami juga nanti mohon Romo Wanta untuk memberikan berkat penutup. Monggo Bu Maria. Tidak ada suaranya, Bu.
Sudah ada suaranya? Halo? Sudah, Ibu. Oh ya. Baik, terima kasih banyak Romo Wante, semangatnya luar Terima biasa. kasih. Minggu lalu kita baru ketemu ya Romo. Baik, mari Romo